A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanatullah wa kunu ma'as shadiqin. Amin ya rabbal alamin. Para salikin rahimakumullah, hari ini kita akan memasuki bab baru di dalam kitab Maqasidur Riayah, yaitu tentang faslun fi bayanil ikhlas warriya. Bab yang menerangkan tentang apa itu ikhlas dengan beberapa tingkatannya dan apa itu riya dengan beberapa tingkatannya. Namun demikian, terlebih dulu mari kita memulai dengan bersyukur pada Allah biqauli alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Rasulullah biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Para salikin, bab ini diawali dengan kalau orang ikhlas dan orang riya pasti ada gangguan setan dan nafsu. Nah, karena itu Syekh Izzuddin menyatakan di dalam kitabnya ini, dan untuk itu saya bacakan kepada Bapak Ibu sekalian apa syarat dan kita bisa melakukan tidak riya tetapi ikhlas, atau kita bisa ikhlas tapi tidak riya. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. Amma syaitanu fala innahu aduwwul insan hasidun lahu ala ta'atir rahman wa aman nafsu fatanalu hawaha wa tutriku munaha bi fikriha fit dzati dunya fa innaha majbulatun ala hubbil ajil wal i'radil ajil. Jadi para salikin, sebelum kita bicara tentang ikhlas dan riya, maka kita bicara dulu tentang bagaimana sesungguhnya musuh kita. Amma syaiton, yang namanya setan itu fali annahu aduwwul insan, bagi seorang manusia kita itu setan itu adalah aduun, musuh. Tapi kenyataannya banyak orang yang bersekongkol dengan musuh, berteman. Ya, amalannya dibimbing oleh musuhnya, digiring oleh musuhnya. Coba bayangkan kalau kita itu situ tuh ada musuh, kita menyerahkan diri, pasti digiring kepada sesuatu yang menaklukkan kita. Dia itu pasti membelokkan kita agar tidak taat. Nah, mereka itu khasidun lahu ala taatir rahman. Dan setan itu pasti hasud, tidak ikhlas dan tidak mau kita itu adalah mengabdi taat kepada Ar-Rahman yang Maha Rahman. Tetapi dia itu biasanya membelokkan. Wa amman naf, dan adapun nafsu fatanu hawahu wa tutriku munahaha bi fikrihi. Ya. Orang yang nafsu itu selalu menginginkan, ya, hawa itu membiarkan keinginan-keinginan kita itu, hawa nafsu itu, ya, nafsu yang hawa, nafsu yang dibiarkan, ya. Biasanya hubungannya dengan fikriha. Jadi nafsu itu selalu dalam posisi berpikir fil ladzatid dunya, dengan lezatnya dunia. Apa lezatnya dunia itu? Macam-macam, ya. Yang diharamkan biasanya merasa nikmat. Tapi kalau dihalalkan, loh kok biasa-biasa. Nah, kalau yang haram, loh kok enak. Nah, ini bagian dari setan membelokkan terhadap lazatun dunia itu ukurannya adalah badani, ya.
makan yang enak, keluarga ya, kemudian urusan laki perempuan itu lezat. Dan itu bagian dari yang dikehendaki setan agar kita itu tidak taatir rahman, yaitu bertaat pada Allah. Fa innaha mahbulatun ala hubbil ajil. Nah, kalau orang itu sudah kena setan dan hawa nafsu, ia memang diciptakan untuk menciptakan dunia, ya. Majbulatun ala hubbil ajil. Ya, tetapi dia adalah wal i'radhi anil ajil, tetapi dia untuk berpaling kepada dunia, tetapi balik badan terhadap ajilah, yaitu berpaling dari akhirat. Pokoknya kalau setiap urusan itu ukurannya dunia, itu pasti setan. Tetapi kalau kita mau berpikir panjang, akhirat yang darul abadan itu, maka biasanya itu adalah menjadi bagian dari hati nurani. Tapi hati nurani ini tempur dengan nafsu. Kuat mana? Kuat dunianya, artinya nafsu yang menang, atau kuat akhirat, berarti hati nurani basiroh yang menang, ya. Saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab. Kemudian beliau menyebutkan waqad khazanar rahman minas syaiton, maka Allah itu telah menyuruh kita untuk mewaspadai setan. Loh, kenyataannya kita bersendagurau, cengkrama dengan setan dengan mengikuti semua ajarannya. Nah, padahal Al-Qur'an disebutkan innas syaiton lakum aduwwum fattakhidhu uduwan. Di dalam Al-Qur'an disebutkan seperti itu. Innas syaiton, maka sesungguhnya setan lakum bagi kita semua, ya. Anil aduwun itu musuh. Fattakhidhu uduwan, karena itu kamu harus anggap musuh. Jangan kamu anggap teman. Ya, ini orang nggak kuat untuk hidup sederhana, larinya ke dunia setan, mencari rezeki di jalan yang tidak dikehendaki, ya. Macam-macam, mulai dari ilmu hitam dan lain sebagainya untuk nyari pesugihan. Nah, ini berarti dia itu sudah nggak tahan terhadap urusan dunia, karena itu mencari bantuan kepada mereka, yaitu setan-setan itu. Para salikin juga disebutkan pengertian dari musuh itu adalah aila talfitu alaihi wala tasghu ilaihi. Kalau sudah menjadi setan, ya pengertiannya taltafitu alaihi, ya, kamu harus hiraukan. Enggak usah kamu dengarkan. Lah ini kita itu kalau yang bersifat maksiat kan asik ya, dengar itu. Bergunjing seneng, membicarakan orang seneng, berbuat maksiat ada nikmat. Nah, itu kan, ini bagian dari kesalahan menempatkan dia itu sebagai musuh setan itu. Dan wala tasghu ilahi, dan kamu jangan sampai, dan kamu juga harus apa? Kamu itu harus waspada. Nah, ini kan kadang-kala kita itu malah membuat jebakan buat setan. Sini kamu datang. Nah, kadang-kala ya apa saja. Maaf, yang laki misalkan gampang tertarik dengan perempuan. Perempuannya make upnya, cara apa itu ya, perhiasannya, wajahnya, suaranya menggoda. Lah ini udah padahal itu diwaspadai ya, dan itulah cara setan menggoda. Nah, Allah juga wa hadzarun minan nafs, dan itu kita harus mewaspadai. Biqauli ta'ala, Allah juga berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi wa qallim mahum. Jadi ada satu disebutkan di dalam Al-Quran surat Yusuf itu disebutkan innan nafs, karena sesungguhnya nafsu itu la'ammarah bisu', selalu mengajak pada memerintahkan yang jelek, ya.
illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati Tuhan. Nah, apa sekarang itu bedanya nafsu yang dibimbing setan dengan nafsu yang dirahmati oleh Allah? Ya. Apa? Kalau nafsu dari setan itu yang penting, ya dia itu berbalikan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, itu setan. Jadi kalau setan itu amar bisu, kalau itu di dalam ilmu tasawuf ada namanya nafsu amarah. Ya, nafsu amarah itu selalu mengajak pada perilaku-perilaku yang bertentangan. Dan sebaliknya, nahanya ya anil khair, dan selalu mencegah yang baik, itu setan. Nah, itu berbalik, itulah ciri setan. Nah, sekarang apa? Illa ma rahima rabbi, apa nafsu yang dirahmati Allah. Itu artinya adalah Anda harus menjadi ahlul ibadah. Jadi beribadah dengan penuh tanpa perhitungan dan semangat. Nah, ini semangatnya semangat beribadah. Itu namanya rahima rabbi. Tapi kalau kita itu semangatnya bermaksiat, itu berarti adalah amar bisu, dan itu adalah nafsu dan disetir oleh setan. Bedanya di situ. Jadi kalau nafsu beribadah, nafsu sedekah, nafsu sholat malam, kok itu dilakukan secara mudawam dan merasakan nikmatnya nafas di dalam diri kita, itu berarti itu namanya rahmat dari Allah kepada kita. Dan itu menjelma menjadi ibadah-ibadah yang rutin, dan ibadah itu menjadi ibadah yang enteng. Tapi Bapak Ibu sekalian, ya, namanya nafsu yang dirahmati Allah illa ma rahim rabbi itu wa qalilum mahum, sedikit. Di mana-mana orang pilihan itu sedikit. Orang yang asik tidur malam itu enggak terhitung. Tapi orang yang suka bangun malam itu bisa dihitung jari. Ya, itulah. Jadi memang wa qalilun, sedikit orang yang di jalan Allah itu sedikit, orang yang ikut tarekat itu sedikit, orang yang ikut suluk itu sedikit, karena memang berani melawan namanya aduwwu mubin, setan tadi. Ya, karena setan tadi kan disebutkan adalah setan itu adalah filadzatid dunya, cari kerja ndak kenal waktu, lezat. Ya, jalan-jalan lezat, cari pangkat lezat, rebutan pangkat asik lah, itu bagian dari lazatid dunya. Kalau sudah lazatid dunya, dia itu adalah berarti dijauhkan dari urusan akhirat. Nah, karena itu mengapa orang yang mengejar darul akhirah itu biasanya sedikit, tidak banyak. Nah, sekarang tadi disebut ikut setan, nafsu, atau ikut hati. Nah, sekarang kita bicara tentang ikhlas dan riya. Artinya sebaliknya, artinya begitu. Kalau kita ikut Allah berarti ikhlas. Tapi kalau ikut setan berarti riya. Nah, ya, di sini disebutkan ya, faslun fi bayan ikhlas wa riya. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nalbihima bi ulumiha fit darain amin ya rabbal alamin. Al-ikhlasu ayyuridallah bi ta'atih wa la yurida biha siwah wa huwa aqsamun, ya, ada 6. Ahaduhuma ayyuridal khalas minal iqab, ats-tsani ayyuridal fauza bit thawab, ats-tsalits ayyuridahuma jami'an. Sekarang bicara ikhlas. Al-ikhlas atau yang disebut dengan ikhlas ayyuridallah bi ta'atih, apabila kamu itu ridho, ya, kamu itu adalah mengharapkan Allah, ya, di dalam taatnya. Wala yurida biha siwah, dan dia itu tidak mengharapkan selainnya. Itu adalah ikhlas. Jadi nggak ada urusan bapak, ibu, mertua, calon istri, calon suami, nggak ada di situ.
Yang ada adalah wala yuridu biha siwah. Tidak ada tujuan, tidak ada keterpautan diri kita itu kecuali kepada Allah, dan kita hanya yuridallah bi taatih. Taat kita ini adalah mengharapkan ridhonya, mengharapkan Allah Ta'ala. Nah, sekarang ikhlas itu ada 6 tingkatan. Wahwa aksamun, ya ikhlas itu ada beberapa tingkatan dan itu bermacam-macam. Para salikin, yang pertama ahaduhuma ayyuridal kholasi minal qab. Seseorang ingin, ya ahaduhuma, seseorang ayyuridal kholas, di dalam ikhlasnya itu takut minal iqab, dari azab. Wah, saya beribadah ya Allah, saya sholat, jauhkan dari saya api neraka. Ah, itu first step atau first degree. Ya, jadi itu tingkatan yang rendah. Kok ibadah agar dia itu tidak disiksa oleh Allah, itu adalah tingkatan yang pertama. Oke. Yang kedua, asani ayyuridal fauza bitsawab. Ya Allah, saya beribadah mohon pahalamu. Itu juga baru tingkat kedua. Ya, tingkat kedua. Dan ini yang banyak dilakukan. Dan yang ketiga, at-tsalits ayyuridahuma jami'an. Ya Allah, saya menjalankan ini, ya minta pahalamu, ya jangan saya diazab. Ya, karena ini. Jadi ini adalah orang takwa yang am. Jadi orang umum kalau bertakwa pada Allah, taat pada Allah, biasanya dua ini. Takut ancaman. Awalnya seperti ini adalah taatnya anak-anak. Taatnya anak-anak itu apa? Awas lo ya, jangan pegang api. Tapi ketika yang mengawasi tidak ada, mencoba pegang lagi. Awas lo ya, jangan mandi di sungai kena arus. Ya, begitu yang ngomong itu lepas, dia mandi lagi. Nah, itu cara tingkat pertama orang itu ikhlas itu. Yang kedua yang saya sebutkan tadi, ya asani ayuridal fauza bitsawab. Orang beribadah, orang taat itu mendapatkan pahala. Ini pekerjaannya orang taat ala pekerja. Ya Allah, saya taat, bayar dong ke saya. Nah, itu loh. Seperti orang itu, kan saya bekerja, belum keringat saya itu keringat saya belum kering, bayar dong. Nah, jadi beribadah minta bayaran kepada Allah ini loh. Padahal Allah itu sudah membayar kepada kita tuh nggak terhingga. Mata kita itu mau lihat apa saja bisa. Telinga saya menikmati, ya, mulut kita bisa makan, udara tidak beli, nah, itu kan nikmat. Itu masih kurang. Karena apa? Masih punya pahala. Ya Allah, saya begini. Ya. Nah, karena itu orang yang tarekat itu tidak pernah menghitung. Tidak pernah menghitung, saya ibadah saya itu, zikir saya itu selain yang, ya kalau sudah selesai itu yang zikrul latifah yang 11.000, selebihnya nggak usah dihitung. Jalan apa saja selama ada nafas, udara yang keluar masuk di dalam nafas kita, ya Allah, Allah di dalam hati, nggak usah dihitung. Selama itu ada nafas, Allah, 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 itu. Jadi ini bedanya orang beribadah taat yang belum suluk dan belum suluk. Kalau belum suluk biasanya, atau belum tarekah biasanya, oh saya begini biar nanti dapat ini, gitu. Atau ya Allah, saya begini, ampuni saya, jangan sampai saya diazab ya Allah, gitu. Itu ciri ketiga atau tingkat ketiga, yaitu at-tsalits ayuridahuma jami'an. Dua-duanya ya minta pahala dan minta jangan diazab. Wis enak-enake menungso lah ini ya.
Nanya manusia itu di hadapan Allah itu wes males beribadah. Kalau beramal minta dicatat pahala, kalau salah jangan sampai diazab. Oh ini seenak-enaknya manusia, ya, seenak-enaknya manusia itu gitu itu. Nah, sekarang yang ketiga, tingkat keempat, ikhlasnya orang keempat dalam hal orang bertaat dan beribadah itu apa? Ar-Rabi ayyaf'al dzalika khaya'an minallahi ta'ala min ghairi khuturi thawabin au iqab. Yang ketiga, yang keempat, ar-rabi ayaf Allah, seseorang itu af'al, melakukan sesuatu, ibadah, taat, zikir, sholat malam, ya, kemudian istighfar, sholawat dan sebagainya yang kita tidak hitung itu, dia menjalankan khaya'in minallah ta'ala karena malu pada Allah. Ya Allah, saya itu gimana, umurku sudah segini, saya sudah pakai sekian lama, loh saya itu kok enggak pernah assalamualaikum ya Allah, ketok pintu pada Allah aja enggak pernah. Padahal umurnya sudah 40 ke atas, biasanya itu kalau di Thariqah itu apa ya, pelanggaran apa parameter itu di usia 40 memang. Ini sudah 50, sudah ubanan, jenggotnya sudah putih, kumisnya putih, sudah nggak ganteng lagi, ya. Gitu loh, masih dunya, gitu loh. Ya. Kok nggak izin? Kira-kira kan itu, kok nggak malu? Nah di sini gini, yang keempat ini orang berlakukan taat itu karena malu. Ya Allah, saya sudah 60 lah, saya tuh kok belum pernah mendekatkan diri pada panjenengan. Saya itu kan tidak pernah mengetuk pintumu ya Allah. Yang ada hanya pintu atasan saya karena saya takut jabatan ya Allah. Takut saya nggak naik pangkat ya Allah. Malu ya Allah. Nah, baru beribadah dengan tadi min ghairu khutur thawabin au iqab. Jadi dia berjalan, dia beribadah bukan karena ancaman dan bukan karena minta pahala. Nah dari 4 ini kira-kira masuk mana kita itu? Kita tuh masih ya minimal malu lah ya Allah ya. Malu itu berarti kita ada muhasabah, ada introspeksi. Ya itu. Berarti insya Allah ya, moga-moga minimal kita itu beribadah karena khaya, malu pada Allah. Begitu banyak fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, apa saja diberi kepada Allah. Loh, kita itu kok enggak beribadah yang pateng, yang betul-betul saya malu ya Allah. Ah, itu minimal itu. Yang kelima adalah al-khamis ayaf ala dzalika hubbal lillahi ta'ala min ghairi mulaghadati thawabin au iqabin. Yang kelima itu adalah ayaf ala dzalik, orang yang beribadah dzalik banyak ya, ibadah sholat ibadah saum Daud itu ada kan banyak teman-teman yang sudah puasa Nabi Daud, sholat malam, zikirnya padeng, so istighfar, tobat setiap malam. Itu dilakukan apa? Hubbalillah, karena cinta kita pada Allah. Jadi ini teorinya teorinya Rabi'atul Adawiyah. Dengan yang disebut dengan pendekatan mahabbah. Kita mencintai Allah karena mahabbah, kita beribadah karena mahabbah. Rabi'atul Adawiyah mengatakan, ya Allah, kalau saya mencintai Engkau, kalau saya beribadah ini kan Engkau itu karena neraka, datangkan neraka itu. Itu Rabi'atul Adawiyah. Mana ada manusia seperti kita berani berdoa seperti itu? Nggak ada, karena dia itu sudah nggak ada dirinya, fana kecuali Allah. Kalau memang cinta saya karena surga, jauhkan surga itu ya Allah. Ini menurut Rabi'atul Adawiyah. Lah kita isinya surga terus yang kita minta kan? Oke. Nah, jadi ini yang keenam, yang kelima ini yang bagus. Ya ini kira-kira yang pertama itu adalah, yang keempat itu kira-kira kelasnya kelas gold lah, gold ya. Yang kelima itu sudah pada platinum. Nah, kelasnya platinum ini sudah mahabbah.
Ya. Nah sekarang yang kelasnya adalah diamond. Kira-kira kalau diibaratkan diamond, permata, diamond. Diamond itu permata ya, berlian yang harganya tak terhingga. Berapa 1 karat aja itu udah harganya berlebihan, udah ndak bisa dihitung. As-sadis yaf'ala dzalik. Yang keenam adalah orang yang beribadah taat kepada Allah dengan berbagai amalannya dan dia fana, tidak ada dirinya kecuali Allah, tidak ada kepentingan dirinya pada Allah, tidak ada yang disembah kepada Allah, la ma'buda illallah, la maqsuda illallah, tidak ada yang dituju kecuali Allah, la mahbuba illallah, yang tidak ada dicintai, hubbin illallah. Apa? Ijlan wala ta'dziman, semata-mata untuk memuliakan Allah dan mengagungkan kepada Allah, yaitu orang yang betul-betul ta'dziman ya, wa ijlaman, jadi orang yang memuliakan dan mengagungkan Allah. Lah ini para wali, ini adalah para kekasih Allah, Rasul, dan betul-betul yang mendekatkan dan tidak ada dirinya itu kecuali Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita pilih mana? Coba kita introspeksi ya. Kita itu beribadah itu karena pahala, karena ancaman, atau karena dua-duanya? Itu umum lah. Orang yang kalau suluk itu minimal kaya lah. Kita itu minimal karena malu pada Allah, sudah begitu banyak kita diberi, loh kita kok tidak mengamalkan sesuatu? Ya, syukur-syukur kita sudah mahabbah kepada Allah dalam beribadah, dan alhamdulillah pada saatnya moga-moga kita itu adalah ijlaman wa ta'dziman, karena memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkatan ikhlas. Ya, moga-moga kita mendapatkan ridho semua amalan-amalan kita, dan kita betul-betul bagian dari mencintai dan mengagungkan dan khayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu minkum, moga-moga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.